Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya sebagai moderator kelompok 7 untuk mempresentasikan embedding, yaitu materi sitohistologi. Sebelumnya, terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah sitohistologi yaitu Dr. Evalina P. Manurung, SPPA, kemudian Bapak Burhanuddin MSc, dan Ibu Ziaul Haq Rodatul Aisy, STR Kes M Biomed. Baik, sebelum itu, perkenalkan anggota kelompok. Yang pertama ada Cherry Auliaka, Muhammad Raffi Hardiana, saya sendiri Mutiara Komal Anggraini, dan Nayaka Alisandra. Selanjutnya adalah presentasi. Yang pertama, apa itu embedding? Embedding merupakan proses memasukkan atau penanaman jaringan ke dalam balok parafin atau cetakan, sehingga memudahkan proses penyayatan dengan bantuan mikroton. Tujuan dan prinsip embedding. Tujuan, agar jaringan mudah dipotong, maka jaringan harus dipadatkan menggunakan parafin. Yang kedua, impregnasi adalah proses pengeluaran cairan pembending atau clearing agent dari jaringan dan menggantikannya dengan parafin. Kemudian, dilakukan dengan menggunakan parafin oven. Clearing agent yang tersisa dapat mengkristal dalam jaringan sehingga saat dipotong dengan mikroton jaringan akan robek. Dalam prinsip embedding, jaringan direndam dalam parafin cair pada suhu dan waktu tertentu sehingga parafin dapat menyusup sempurna ke dalam jaringannya. Selanjutnya, tahapan proses embedding. Yang pertama, masukkan parafin cair ke dalam base mold dengan volume minimal setengah dari base mold tersebut. Yang kedua, yaitu tempatkan jaringan dengan posisi bekas pisau potong makros atau gross, menggunakan pinset yang memiliki suhu berkisar 56-60 derajat Celcius. 3. Tahan jaringan dengan pinset dan dinginkan alas base mold hingga terlihat warna putih di alas base mold, sehingga posisi tidak terjadi perubahan. 4. Tutup dengan kaset jaringan yang dipanaskan terlebih dahulu dengan suhu kurang lebih 60 derajat Celcius. 5. Tuangkan parafin cair kembali hingga batas maksimal. Selanjutnya, diamkan dalam suhu kamar atau di cold plate hingga mudah untuk dilepas. Baik, selanjutnya posisi yang benar untuk beberapa spesimen jaringan. Yang pertama, struktur tubular, penampang dinding dan lumen harus terlihat, arteri vena, tuba fallopi dan spesies phase difference. Yang kedua ada biopsi kulit, yaitu eksisi, penampang epidermis, dermis dan lapisan subkutan harus terlihat. Yang ketiga ada usus, kandung empedu dan biopsi epitel lainnya. Memotong bidang pada sudut kanan ke permukaan dan diposisikan sehingga permukaan epitel dipotong terakhir, meminimalkan kompresi dan distorsi lapisan epitel. Yang keempat ada biopsi otot, potongan harus berisi bidang melintang dan longitudinal. Beberapa potongan jaringan diposisikan berdampingan dengan permukaan epitel menghadap ke arah yang sama. Yang selanjutnya, hal-hal yang harus diperhatikan dalam proses embedding. Yang pertama, pastikan berjalan dengan baik fiksasinya, kualitas reagen yang baik, hindari menggunakan bahan berbahaya, memilih molding yang sesuai, hindari penggunaan suhu yang tinggi, pastikan tidak menambahkan media embedding berlebihan. Perhatikan jaringan yang hendak ditanam, cek terlebih dahulu beberapa buah jaringan yang hendak ditanam pada keterangan di formulir atau di kaset. Pastikan sebelum menutup base mold dengan kaset posisi jaringan benar-benar kuat. Pastikan kaset yang hendak digunakan untuk tutup base mold dalam kondisi panas sehingga parafin dipastikan mengalir melalui seluruh celah. Lakukan teknik penanaman jaringan secara cepat sehingga parafin tidak membeku. Yang selanjutnya ada media embedding. Dalam sitohistoteknologi, pemilihan media untuk embedding sangat penting karena akan mempengaruhi kualitas potongan jaringan, stabilitas preparat, dan keberhasilan pewarnaan. Yang pertama ada paraffin wax. Titik leburnya 56-62 derajat Celcius untuk embedding. Paling sering digunakan untuk jaringan lunak.
mudah, cepat, murah, dan cocok untuk pewarnaan rutin. Kemudian tidak cocok untuk enzim atau lipid karena prosesnya memakai panas dan pelarut organik. Yang selanjutnya ada frozen embedding atau OCT compound cryostat. Digunakan untuk enzim, lipid, dan pemeriksaan cepat atau frozen section. Tidak memakai panas sehingga aktivitas enzim dan lipid tetap terjaga. Proses cepat tetapi potongan lebih rapuh dibanding parafin. Yang terakhir ada metacreate. Mudah larut dengan alkohol dan menghasilkan banyak blok yang bersih dan keras ketika terpolimerasi. Polimerase dapat terjadi ketika terdapat katalis. Jika terdapat sisa air pada sampel, maka akan mengganggu proses polimerase dan menyebabkan munculnya gelembung pada jaringan. Kemudian cocok untuk jaringan keras seperti tulang dan gigi atau pemeriksaan detail misalnya mikroskop elektron. Kemudian memberikan potongan sangat tipis dan berkualitas tinggi. Prosesnya lebih lama dan biayanya lebih mahal. Yang selanjutnya ada agar embedding. Umum digunakan pada double embedding. Beberapa potongan jaringan dapat di-embedding dalam satu blok dengan menggunakan media ini. Yang selanjutnya ada media keloidin. Keloidin dimurnikan. Itu skip juga please. Yang selanjutnya ada agar embedding. Umum digunakan pada double embedding. Beberapa potongan jaringan dapat di-embedding dalam satu blok dengan menggunakan media ini. Kemudian ada media seloidin. Seloidin dimurnikan dari nitroselulosa. Dipakai untuk jaringan besar, rapuh, atau mudah menyusut, misalnya otak. Kemudian minim artefak tetapi jarang digunakan karena prosesnya lama dan sulit diperoleh. Yang selanjutnya ada epoxy resin atau araldite. Umum digunakan pada pemeriksaan yang membutuhkan resolusi yang tinggi seperti pada mikroskop elektron. Cocok untuk jaringan keras seperti tulang dan gigi atau pemeriksaan detail. Memberikan potongan sangat tipis dan berkualitas tinggi, kemudian prosesnya lebih lama dan biayanya lebih mahal. Kemudian yang terakhir ada gelatin. Gelatin ini memiliki titik leleh lebih rendah daripada agar. Gelatin biasa digunakan pada sampel yang diproses dalam keadaan beku atau jaringan yang mengalami nekrosis. Pemilihan media embedding tergantung pada jenis jaringan, ketebalan potongan yang diinginkan, metode pewarnaan, dan tujuan pemeriksaan. Yang selanjutnya ada macam-macam ukuran cetakan. Ukuran cetakan ini bervariasi. Ada yang kecil, ada yang sedang, dan ada juga yang besar. Berikut merupakan video tutorial proses embedding.
Baik, sekiranya itu saja yang dapat kami sampaikan tentang embedding. Kurangnya mohon maaf dan terima kasih banyak sudah mendengarkan pemaparan dari kelompok 7. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.